Hai, welcome to my channel. Oh iya, jangan lupa ya klik tombol like, komen, dan subscribe. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fatna Melati dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Buana Perjuangan, Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan hasil video pembelajaran yang telah kelompok kami buat dengan kerjasama yang baik, yang bertemakan perekonomian Indonesia. Sebelum lanjut ke video pemaparan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8 yang dimana beranggotakan Aliza Cahyani, Devi Sri Ramadhani, Fitria Nuranulaini, Karyani, Naswa Nabila Susila, Puspa Aida, Siti Nadia Zulfa, dan Vina Lestari. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Konsep Dasar IPS dari dosen pengampu Ibu Sinta Maria Dewi SMD MPD untuk mempersingkat waktu dan mengetahui lebih dalam tentang apa sih ekonomi Indonesia itu dan ada apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di Indonesia. Langsung saja kita ke video berikutnya. Disimak ya teman-teman. Kondisi ekonomi Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pemerintah yang mempunyai peran penting untuk menjalankan dan mengatur ekonomi di negaranya tersebut. Indonesia menggunakan sistem ekonomi yang berdasarkan ideologi bangsa yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai asas dalam menumbuhkan ekonomi Indonesia yang menaruh keadilan, kemanusiaan, kebersamaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Indonesia disebutkan sebagai salah satu negara yang termasuk memakai sistem ekonomi campuran. Sesi ekonomi di Indonesia di dunia. Saat ini, kedepannya Indonesia termasuk negara dengan pertumbuhan ekonomi yang positif bersama dengan negara ASEAN lainnya. Indonesia yang merupakan kekuatan ekonomi terbesar di kawasan ASEAN sudah masuk dalam jajaran 20 kekuatan ekonomi di dunia yang tergabung dalam forum G20 bersama dengan beberapa negara-negara di dunia. Banyak para investor luar negeri menanamkan investasinya pada pasar modal di Indonesia. Pengertian kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yaitu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, atau kegiatan ekonomi dilakukan untuk mencapai kemakmuran dalam kehidupan manusia, mencapai kesejahteraan, dan juga mencapai tujuan hidup setiap manusia selama di bumi. Adapun 3 jenis dalam kegiatan ekonomi, yaitu yang pertama produksi, yaitu kegiatan untuk menghasilkan dan juga menambahkan nilai guna suatu barang ataupun jasa. Contoh dari produksi yaitu produksi baju, produksi sepatu, produksi kue, dan lain-lain. Yang kedua yaitu konsumsi, yaitu suatu kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan suatu nilai guna barang. Contoh dari konsumsi yaitu makan, minum, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu distribusi, yaitu suatu kegiatan untuk menyalurkan barang ataupun jasa dari pihak produsen ke pihak konsumen. Contoh dari distribusi yaitu kegiatan perdagangan di toko dan lain-lain. 3 jenis kegiatan ekonomi tersebut memiliki keterhubungan satu sama lain. Tidak mungkin suatu kegiatan ekonomi berjalan jika tidak ada 3 jenis kegiatan ekonomi tersebut. Di bawah ini akan dijelaskan berbagai kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia yang akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya yaitu kegiatan ekonomi di Indonesia. Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam, sehingga banyak sekali kegiatan ekonomi yang bisa dilakukan di Indonesia. Warga Indonesia bekerja sesuai dengan kondisi wilayah, pendidikan yang mereka tempuh, dan juga sesuai dengan bakat yang mereka miliki. Jenis kegiatan ekonomi di Indonesia terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu kegiatan ekonomi agraris, dan yang kedua yaitu kegiatan ekonomi non-agraris. Saya akan menjelaskan tentang ekonomi agraris dan ekonomi non-agraris. Ekonomi agraris. Ekonomi agraris yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan memanfaatkan keadaan alam.
Contohnya yaitu seperti pada bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan perhutanan. Biasanya ekonomi agraris dilakukan di daerah pedesaan karena sumber daya alam di pedesaan dapat memenuhi kegiatan ekonomi agraris. Ekonomi non-agraris. Ekonomi non-agraris biasanya dilakukan pada daerah perkotaan. Karena kegiatan yang dilakukan seperti perdagangan, perindustrian, dan juga berbagai jasa banyak terjadi di perkotaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kegiatan ekonomi agraris. Kegiatan ekonomi agraris yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan memanfaatkan keadaan alam. Contohnya yaitu pada bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan juga kehutanan. Yang pertama ada pertanian. Pertanian yaitu kegiatan ekonomi agraris yang melakukan kegiatan produksi dengan menggunakan tanah sebagai faktor utama. Adapun hasil dari pertanian yaitu menghasilkan bahan pangan. Indonesia merupakan negara agraris. Untuk meningkatkan hasil pertanian dapat digunakan cara intensifikasi. Dan ada yang kedua, peternakan. Peternakan yaitu kegiatan memelihara atau membiarkan berbagai hewan ternak untuk diambil manfaatnya dari hasil kegiatan peternak. Adapun usaha peternakan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu peternakan soto besar, peternakan soto kecil, dan juga peternakan unggas. Peternakan soto besar contohnya seperti sapi, kerbau, kuda, sedangkan peternakan soto kecil yaitu kelinci, kambing, dan peternakan unggas yaitu peternakan hewan-hewan unggas seperti ayam, bebek, dan juga burung. 3. Perkebunan. Perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan ataupun membudidayakan berbagai tanaman. Perkebunan dan pertanian memiliki kesamaan. Hal yang membedakan dua kegiatan tersebut yaitu jenis tanaman yang dibedakan jika pertanian cenderung pada tanaman bahan pangan, perkebunan membudidayakan kelapa sawit, kopi, dan sebagainya. Perkebunan terbagi menjadi 2 jenis yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat itu perkembangan yang langsung dikelola oleh rakyat, sedangkan perkebunan besar dikelola oleh suatu instansi pemerintah ataupun perusahaan swasta. Dan yang terakhir ada perikanan. Perikanan yaitu suatu kegiatan membudidayakan ikan. Kegiatan ekonomi perikanan dibedakan menjadi perikanan air tawar dan juga perikanan air laut. Ikan yang dihasilkan dari perikanan air tawar yaitu ikan nila, ikan patin, ikan mas, dan juga berbagai ikan hias. Sedangkan ikan yang dihasilkan dari perikanan air laut yaitu ikan kerapu, udang lobster, dan sebagai macam ikan laut lainnya. Indonesia merupakan negara kepulauan di mana sebagian besarnya berupa lautan. Oleh karena itu, Indonesia mempunyai tempat perikanan yang banyak. Sekian pengertian dari kegiatan ekonomi agraris. Di sini saya akan menjelaskan materi kegiatan ekonomi non-agraris. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu kegiatan ekonomi non-agraris. Kegiatan ekonomi non-agraris biasanya lebih berkembang di daerah perkotaan karena kegiatan yang dilakukan seperti perdagangan, penindustrian, dan juga berbagai banyak jasa terjadi di perkotaan. Berikut ini penjelasan lengkap berbagai kegiatan ekonomi non-agraris. 1. Perdagangan. Perdagangan yaitu kegiatan transaksi jual beli antara produsen kepada konsumen. Kegiatan ekonomi perdagangan yaitu menyediakan mendistribusikan berbagai barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Perdagangan merupakan salah satu faktor penentu perkembangan ekonomi Indonesia. Pusatnya perdagangan di Indonesia biasanya terjadi di kota-kota besar. Adapun kegiatan perdagangan terbagi menjadi perdagangan besar dan perdagangan eceran. Perdagangan besar yaitu perdagangan yang dilakukan dari pedagang ke pedagang eceran ataupun perusahaan. Sedangkan perdagangan eceran yaitu kegiatan perdagangan yang dilakukan dari pedagang kepada seseorang. Dan kegiatan perdagangan antar negara atau manfaat perdagangan internasional disebut dengan kegiatan ekspor-impor. Kedua, penindustrian. Industri yaitu suatu kegiatan pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi ataupun menjadi bahan konsumsi dengan menggunakan berbagai fasilitas dan juga peralatan yang canggih. Sedangkan perindustrian yaitu kegiatan yang berhubungan dengan proses industri di Indonesia sendiri. Perindustrian semakin berkembang pesat dari tahun ke tahun. Pertambangan. Ketiga,
Pertambangan Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam. Oleh karena itu, Indonesia banyak sekali kegiatan pertambangan. Hasil utama dari pertambangan di Indonesia yaitu migas dan juga batu bara. Pertambangan banyak dilakukan di Sumatera, tepatnya di Bukit Asam dan Sawah Lunto. Selain itu, di Pulau Kalimantan, Sulawesi Selatan, Banten, dan juga Jawa Barat. Yang terakhir adalah kegiatan ekonomi non-agraris, yaitu pada bidang jasa. Kegiatan ekonomi jasa yaitu kegiatan yang dilakukan sebagai pemberi layanan suatu jasa. Misalnya jasa transportasi, baik itu transportasi darat maupun udara, laut maupun udara. Selain itu, dapat juga jasa pada bidang pariwisata untuk memenuhi segala kebutuhan para wisatawan yang mengunjungi Indonesia. Hal ini dapat pula menyebabkan meningkatan penghasilan negara. Indonesia mempunyai banyak sumber daya alam, memiliki kondisi alam yang strategis. Oleh karena itu, tak heran jika Indonesia mempunyai banyak sekali kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya. Sekian pembahasan mengenai kegiatan ekonomi di negara Indonesia, semoga memberikan banyak manfaat. Jadi, kesimpulan dari materi kali ini adalah Indonesia merupakan negara di mana pemerintah mempunyai peranan penting untuk memajukan perekonomian. Kondisi ekonomi Indonesia kedepannya diperkirakan terus membaik, namun faktor-faktor masih terus ada. Nah, tadi itu adalah video tentang perekonomian di Indonesia. Gimana? Sekarang kalian udah tahu kan tentang kondisi, posisi, dan kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia itu? Saya harap kalian dapat memahaminya ya. Cukup sekian dari kami, semoga dapat membantu dan bermanfaat untuk kalian semua. Thank you for watching. Oh iya, jangan lupa salin link ya. Terima kasih.